Shalom Jemaat GBT Kristus Alpha Omega yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Kami selalu berdoa agar semua jemaat GBT Kristus Alpha Omega Jepara senantiasa ada dalam anugerah Tuhan dan dalam perlindungannya. Mari sebentar kita akan mengikuti ibadah online. Kami menghimbau untuk semua jemaat Tuhan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah di rumah masing-masing, kami mengharapkan yang pertama, tetap fokus mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Yang kedua, tidak disambi dengan atau melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Jemaat GBT Kristus Alpha Omega Jepara yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kembali kita pada bulan Juni ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun melalui live recording, tetapi kita percaya bahwa pada saat kita memuji nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amen. Mari kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu kembali kami saat ini boleh datang beribadah kepadamu. Kami percaya pada saat kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amen. Dan kehadiran-Mu kami percaya pasti akan memberkati setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan beribadah kepadamu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang memuliakan nama Tuhan. Sebab kami percaya segala kepujian hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tahu pada saat kita datang kepada Tuhan, marilah kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sebab Dia yang akan senantiasa memberkati hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita akan puji Dia dengan segenap hati kita. Oh, masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku
Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, dengan senang hati angkat pujian. Puji Dia, kita sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia Allah yang begitu baik, anugerahnya melimpah atas kita. Mari lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih lagi katakan, Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama katakan, anugerahnya kekal selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita sungguh bangga punya Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Dan kita tahu, kita percaya hanya Dia yang layak kita tinggikan. Dia sudah datang ke dunia, bahkan rela mati untuk kita. Dia yang layak kita tinggikan dalam hidup kita. Dia hadir di atas puji-pujian umatnya. Biarlah kita bersama-sama, kita yakin percaya Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian ini bersama, katakan, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru. Amin. Anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian.
bersama-sama katakan, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Dia, hanya bagi Dia. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Hadir, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib Tuhan.
Engkau layak Tuhan untuk kami tinggikan. Engkau layak Tuhan untuk kami muliakan. Amin. Biar di tempat ini berdiri tahta-Mu ya Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian di hadapan Engkau, biar Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Amin. Pagi ini Tuhan, sebelum kami akan merenungkan firman-Mu kembali, biar Engkau akan memberkati setiap anak-anak yang hari ini bersama-sama dengan orang tua mereka masing-masing. Dimanapun saat ini mereka berada, hamba-Mu berdoa, kiranya tangan Tuhan yang akan menjamah mereka, memberkati, mengurapi setiap anak-anak kami, menjagai mereka senantiasa, mengkuduskan hidup mereka, menjadikan anak-anak kami menjadi anak panah di tangan seorang pahlawan yang akan kemudian dilesatkan Tuhan untuk Engkau pakai membungkam setiap musuh-musuh. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami mendoakan setiap anak-anak kami dimanapun saat ini mereka berada, berkat Tuhan sudah bersama dengan mereka. Perlindungan dan kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih berkati semua orang tua mereka, semua kakek, nenek dimanapun mereka saat ini berada. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, siapkan diri kami untuk kami mendengar firman-Mu. Dan juga kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau menguduskan kami, melayakkan kami semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Semua yang sudah bersama-sama berdoa bersama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita semua tahu bahwa kita sudah memasuki bulan Juni, bulan yang ke-6 di tahun 2020. Dan selama bulan Juni ini saya ingin supaya kita belajar tema yang penting sekali buat setiap kita orang-orang percaya, yaitu saya rindu kita semua kembali kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, penting sekali buat setiap kita untuk kita kembali kepada Tuhan, bukan kembali meratapi apa yang sudah terjadi, tetapi mari kita mau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu bisa menciptakan hal-hal yang baru. Dia bisa mengadakan hal-hal yang baru yang di luar ya pemikiran kita sebagai manusia. Di bulan Juni tahun 2020 ini saya melihat bahwa bulan ini adalah bulan yang ketiga dari masa pandemik COVID-19 yang mana membuat segalanya itu berubah dengan cepat sekali. Cara kerja kita berubah. Cara kita hidup sehari-hari berubah.
cara di mana kita beribadah pun juga berubah. Segalanya dalam hidup ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dunia ini mengalami perubahan yang begitu cepat, sistem dunia ini juga mengalami perubahan yang begitu cepat, tapi saya mau berkata sebagai gereja Tuhan, kita harus ingat baik-baik bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang baik dari dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Dan dia Tuhan yang benar-benar hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Kita tidak percaya ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mempercayai Allah lain selain hanya yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia adalah Allah yang sungguh tidak pernah berubah. Pada minggu ini tanggal 7 Juni 2020, firman Tuhan saya berikan judul, Tuhan itu pembuat keajaiban. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur, pasal yang ke-136, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab bersama-sama. Mazmur 136, kita mau baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah mendapat, mari saya akan membacakan dari sini, Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama membaca di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2 berkata, bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita memperhatikan baik-baik 3 ayat itu. Ayat itu berbunyi bersyukurlah kepada Tuhan. Anda perhatikan kata Tuhan di sana semuanya ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang kedua dikatakan bersyukurlah kepada Allah. Lalu ayat 3 berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi dari 3 ayat ini maka penulis Mazmur atau Daud ini mau berkata kepada kita semua bahwa Tuhan itu Tuhan yang semuanya ditulis dengan huruf besar, atau kalau dalam bahasa yang asli dikatakan Jehovah, maka Tuhan itu atau Yehova itu dia adalah Allah dan dia juga adalah Tuhan. Yehova itu adalah Allah, Yehova itu juga adalah Tuhan. Tuhan itu artinya tuan, majikan, pemilik. Nah, sebagai Tuhan, sebagai Allah, Yehova itu dikatakan apa lewat ayat itu? Ayat yang pertama berkata, sebab ia baik. Sebagai Allah dan sebagai Tuhan, Yehova itu baik. Baik kepada siapa? Kalau kita baca ayat ini, tentu ayat ini ditujukan kepada orang Israel. Kebaikan Yehova itu bagi orang Israel. Tapi juga saya mau berkata kebaikan Yehova itu juga bagi saya dan bagi Anda. Bagi setiap kita, Tuhan itu baik. Yehova itu baik. Dia Allah dan dia Tuhan itu baik. Saya ingin saudara menyimpan kata ini. Tuhan itu baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu Tuhan itu baik, sebab ia baik, maka 3 kali Daud berkata lewat ayat-ayat ini, bersyukurlah. Kemudian yang kedua, bersyukurlah. Ayat 3 berkata kembali, bersyukurlah. Jadi karena kita tahu Yehova itu baik, dia sebagai Allah dan sebagai Tuhan itu baik, maka tidak ada hal lain yang bisa kita
tunjukkan kepada Tuhan. Selain kita berkata, Tuhan aku bersyukur punya Engkau yang baik. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan itu baik? Ayat-ayat ini kalau saudara terus baca ayat 1 sampai yang terakhir sampai dengan ayat yang ke-26, maka di kalimat kedua dari setiap ayat itu dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik karena Dia punya kasih setia untuk selama-lamanya. Tidak dalam waktu sebentar kasih setia Tuhan itu berlaku. Bukan untuk sesaat lamanya. Dia memberikan kepada umatnya kasih setianya. Bukan untuk sebuah jangka waktu tertentu. Maka kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Tidak. Ayat-ayat yang kita baca sampai ayat yang terakhir di pasal ini. Kalimat yang kedua dari tiap-tiap ayat itu selalu berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia itu bicara tentang kebaikan. Kasih setia itu bicara tentang perbuatan baik. Kasih setia itu bicara tentang belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan baik daripada Tuhan, itu selalu ditunjukkan dari zaman ke zaman. Dari generasi ke generasi, kepada setiap orang-orang yang mau hidupnya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengakui bahwa saya percaya kepada Tuhan, hidup saya ada di dalam Tuhan, jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu enggak cuma berlaku saat COVID ini ada, tapi sekalipun sudah tidak ada lagi, kasih setia Tuhan itu tetap ada untuk selama-lamanya. Tujuan daripada firman Tuhan ini yaitu mengalami keajaiban penciptaan dari Tuhan. Tujuannya adalah mengalami keajaiban. Saudara dan saya harus punya pengalaman. Harus bisa mengalami yang namanya keajaiban. Keajaiban itu artinya hal-hal yang aneh, hal-hal yang mentakjubkan, hal-hal yang mengherankan, hal-hal yang tidak biasa. Itu artinya ajaib, saudara. Apakah saudara rindu setelah Anda mendengar firman Tuhan ini? Dalam 1 minggu menjelang nanti kita akan mendengar firman Tuhan kembali di tanggal 14 Juni yang akan datang. Selama 1 minggu setelah kita dengar ini, apakah saudara rindu? Setiap hari Anda mengalami yang namanya keajaiban penciptaan dari Tuhan. Jadi hari Senin Anda mengalami keajaiban, Tuhan mencipta. Hari Selasa Anda mengalami keajaiban, Tuhan mencipta. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat sampai hari Sabtu, bahkan mungkin sampai Minggu pagi sebelum kita beribadah online, kita pasti mengalami yang namanya keajaiban penciptaan dari Tuhan. Saya berharap kita semua rindu. Setelah kita dengar firman Tuhan ini, Tuhan aku rindu ngalami. Setiap hari ada mujizat. Setiap hari ada keajaiban. Setiap hari aku melihat ketakjuban dari karyamu atas hidupku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mencipta. Mencipta itu artinya menjadikan sesuatu yang baru. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Mungkin kalau besok Senin, setelah kita melalui hari Minggu, lalu kita melihat tidak ada apa-apa di dapur kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita makan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita belikan untuk kita bisa makan karena kita nggak punya uang. Saudara ingat, Tuhan itu punya kasih setia untuk selama-lamanya. Tuhan itu Tuhan yang mencipta. Saudara, saya percaya Tuhan bisa mengadakan dari mana saja untuk bisa membuat Anda mengalami yang namanya keajaiban. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman, kerohanian kita di dunia ini, harus diakui bahwa ada banyak hal yang bisa membuat perjalanan iman kita ini rusak, saudara.
Ya, ada begitu banyak hal yang bisa membuat perjalanan iman kita itu seperti kehilangan kestabilan. Kalau sebuah mobil kita kemudian naik, lalu kita berjalan dalam satu kecepatan tertentu, lalu kalau mobil itu mulai tidak stabil, berarti ada sesuatu. Mungkin itu bannya mulai kempes, atau mungkin ada sesuatu dengan mesin yang ada dalam mobil itu. Dan itu sangat membahayakan sekali, makanya kita perlu menepikan mobil kita dan kita perlu periksa apakah ada ban yang mungkin bocor, apakah ada mungkin mesin yang mulai tidak berfungsi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman kerohanian kita di dunia ini harus diakui ada banyak hal yang bisa membuat rusak, hilang. Karena apa? Karena pengaruh dari kekhawatiran. Karena pengaruh dari ketakutan, karena pengaruh dari kecemasan, karena pengaruh dari mungkin kita mulai mundur dalam beribadah, mungkin juga karena adanya kelemahan demi kelemahan yang kita hadapi. Bukankah seringkali harus diakui kalau ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegentaran, kelemahan, maka seringkali kita malas untuk membaca firman Tuhan. Kita lalu malas untuk berdoa. Kita mungkin mulai malas untuk datang beribadah. Kita mulai malas untuk mendengarkan lagu-lagu rohani. Dan itu semua bisa merusak perjalanan iman kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita ragu kepada Tuhan. Mari bawa kembali. Kalau Anda merasakan, Anda mengalami dalam hari-hari ini, perjalanan iman Anda itu mulai rusak. Ada yang hilang, maka bawa hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Dia sanggup untuk memperbarui dan membentuk kehidupan kita. Saya ajak saudara baca dari Roma 8 ayat 32. Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Anda harus bawa hidupmu kepada Tuhan. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya harus kembali kepada Tuhan? Baca ayat ini, Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Yehova itu, Tuhan itu, Dia tidak menyayangkan Yesus Kristus turun ke dalam dunia, masa Dia juga tidak akan mengaruniakan kepada kita? Kalau Yesus aja diberikan kepada saudara dan saya untuk Dia mati di atas kayu salib, maka sekarang kalau Anda datang kepada Tuhan membawa hidupmu karena ada yang rusak, ada yang hilang, dan kau perlu Tuhan itu mencipta kembali, memperbarui hidupmu kembali. Apakah engkau tidak yakin bahwa Dia bisa melakukannya bagi Anda? Kalau Yesus saja sudah diberikan kepada kita, maka Dia juga pasti akan menolong saudara. Dia pasti akan memperbarui hidup kita. Dia pasti akan membentuk hidup kita kembali supaya perjalanan iman kita bisa sampai kepada tujuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kita benar-benar kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai pembuat keajaiban itu. Karena itu saya ingin setiap hari kita mengalami yang namanya keajaiban penciptaan dari Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa mengalami keajaiban penciptaan dari Tuhan itu. Kita akan lanjutkan ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 136 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 5 berkata, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 6 berkata, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 7 berkata,
kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-8 berkata, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang terakhir 9 berkata, bulan dan bintang, bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalami keajaiban penciptaan dari Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami setiap hari ada keajaiban. Tuhan mengadakan, Tuhan mengadakan, Tuhan mengadakan, Tuhan mengadakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, di pekerjaan kita, apapun itu. Maka yang pertama Saudara, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dari ayat-ayat itu, kita tadi membaca ada 4 kali. Ya, Saudara hitung sendiri, dari ayat 4 sampai 9. Ada 4 kali kata kepada Dia itu diulang. Kepada Dia dalam bahasa yang lain dikatakan to Him. Kepada Dia. Dianya nunjuk kepada Tuhan. Bukan nunjuk kepada orang. Bukan nunjuk kepada pribadi manusia. Jadi kalau kita yang pertama ini diminta untuk serahkan kepada Dia. Itu artinya Anda harus menyerahkan kepada Tuhan. Karena dari ayat-ayat yang kita baca tadi, pemazmur mengulang 4 kali. Bahkan nanti kalau saudara terus membaca sampai ayat yang terakhir 26, masih ada 4 kata yang lain yang diulang juga. Kepada Dia itu masih ada 4 lagi yang lain. Nanti akan dibahas di minggu-minggu selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini penting, serahkan kepada Dia. Di sini pemazmur ingin agar kita sebagai pembaca lebih dulu sadar, lebih dulu ingat, lebih dulu ngerti, tidak ada pribadi yang lebih tepat untuk menolong kita selain Tuhan. Anda harus amini itu. Pemazmur ini mau mengingatkan kepada kita. Ingat pembaca, ingat jemaat Tuhan, firman Tuhan mau berkata, ingat warga gereja GBT Kristus Alpha Omega Jepara, ingat, enggak ada pribadi lain yang bisa menolong engkau dengan tepat selain Tuhan. Manusia enggak bisa. Keadaan pun tidak akan pernah bisa, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kenapa hanya Tuhan yang lebih tepat? Perhatikan ayat-ayat itu. Saat Tuhan itu melakukan keajaiban-keajaiban besar, ya, ayat yang keempat dikatakan kepada Dia yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Saudara lihat ya, kepada Dia, saya langsung loncat, yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Jadi kenapa kita harus selalu sadar bahwa hanya Tuhan saja yang paling tepat untuk menolong kita? Karena ayat ini berkata kepada Dia yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bersama dengan siapa saudara ketika Tuhan itu melakukan keajaiban-keajaiban besar? Gedung ini tidak mungkin dibangun cuma 1 orang. Mobil yang Anda tumpangi, yang Anda punya tidak mungkin dibentuk, dibangun, dijadikan hanya cuma dengan 1 orang. Rumah yang Anda punyai tidak akan mungkin. Rumah itu dibangun, diselesaikan hanya dengan 1 orang. Tapi lihat saudara, ketika Tuhan itu melakukan keajaiban-keajaiban besar, Dia tidak butuh orang lain. Dia hanya seorang diri. Hanya cuma seorang diri. Tuhan tidak butuh malaikat-malaikat. Tuhan tidak butuh orang lain. Tuhan tidak butuh yang lain. Dia hanya seorang diri melakukan keajaiban yang besar. Hanya seorang diri Dia mencipta atau menjadikan langit. Hanya seorang diri Dia menghamparkan bumi di atas air. Hanya seorang diri
Dia menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari, hanya seorang diri dia bentuk. Dia jadikan bulan, bintang yang begitu banyak. Itu semua hanya seorang diri. Jadi kalau hanya seorang diri dia melakukan yang besar-besar, keajaiban yang besar, masa dia nggak bisa melakukan bagi Anda kalau Anda butuh pada hari ini sesuatu untuk Anda makan, sesuatu untuk Anda bisa punyai untuk menghidupi isi rumah tanggamu. Kalau engkau sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan, Anda percaya kepada Tuhan, Anda terus memuji Tuhan, Anda meninggikan Tuhan, Anda kembali kepada Tuhan yang menciptakan itu. Maka dia yang bisa melakukan semua keajaiban besar seorang diri itu akan menunjukkannya kembali kepada Anda. Dia akan menunjukkan kembali kepada Anda, aku ini Tuhan, masih bisa melakukan seorang diri keajaiban-keajaiban besar untuk rumah tanggamu. Aku ini Tuhan masih sanggup untuk melakukan hal-hal yang ajaib untuk bisa memenuhi kehidupan rumah tanggamu. Mazmur 37 ayat 5 berkata apa? Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kapan dia bertindak? Bukan ketika kita lari menjauh dari Tuhan. Kapan dia bertindak? Bukan ketika kita menutup Alkitab kita, bukan ketika mulut kita tidak memuji Tuhan. Tapi kapan dia bertindak? Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan bertindak. Karena itu mari serahkan semua setiap hari ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan pada hari ini, pada esok, pada lusa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak bagi Anda. Ini yang pertama, serahkan kepada Dia. Lalu yang kedua, kita masih di ayat-ayat itu, bukan hanya kita serahkan kepada Tuhan, tetapi juga yang kedua, tunjukkan kepada Tuhan. Kalau cuma diserahkan, saudara, ya Tuhan masih minta ada yang lain. Selain diserahkan, ayo tunjukkan kepada Tuhan. Apa yang kita tunjukkan? Kemauan kita dan kesungguhan kita. Seringkali saudara, kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi enggak mau kita lepas. Yang namanya diserahkan tuh ya dilepas. Itu artinya kalau dilepas, kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Berarti kita menunjukkan kemauan dan kesungguhan kita kepada Dia. Seringkali Tuhan itu hanya mau benar-benar menolong kita ketika Dia lihat apakah hidupmu mau benar-benar engkau lepaskan dan benar-benar engkau mau serahkan kepadaku. Kenapa seringkali Tuhan masih belum mau menolong kita? Karena Dia tahu saudara, kita masih punya kekuatan yang kita mungkin masih pikir-pikir, jangan-jangan dengan pengalamanku, dengan ya mungkin dengan kekuatanku aku masih bisa. Saudara, kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Dia. Satu kali ketika Tuhan itu bersama-sama dengan para muridnya, ya rombongan ini datang, lalu ada seorang yang sakit kusta. Orang ini datang kepada Yesus. Orang ini berkata, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Orang kusta ini datang kepada Yesus. Orang kusta ini datang dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Lalu ayat yang ketiga berkata, aku mau, kata Tuhan, jadilah engkau sembuh. Saudara, kapan Yesus mau menolong orang kusta ini? Kapan Yesus mau menyembuhkan orang kusta ini? Ketika orang kusta ini membawa tubuhnya dekat dengan Yesus dan berkata, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Artinya Tuhan, ini loh kemauanku dan kesungguhanku, aku datang kepadamu karena aku percaya
Engkau bisa menyembuhkan aku. Engkau bisa mentahirkan aku. Engkau bisa memulihkan hidupku. Tuhan, ini loh kemauanku, ini kesungguhanku, aku bawa kepadamu. Orang kusta ini tidak kemudian ketika datang kepada Yesus, lalu suaranya pelan-pelan bicara, mungkin dia malu. Enggak, saudara, saya percaya orang kusta ini dia berteriak, Tuhan, Guru, Rabi, ini aku datang kepadamu, tunjukkan belas kasihan-mu, sembuhkan aku. Tuhan menolong orang kusta ini. Tuhan melakukan keajaiban dalam dirinya. Kenapa saudara? Karena orang kusta ini mau datang dan berseru kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita benar-benar mengalami yang namanya keajaiban. Penciptaan dari Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kalau saudara memegang anggur, dan Anda juga memegang roti di tangan kanan Anda, selalu Tuhan minta, setiap kali engkau memakan dan meminumnya, engkau harus selalu mengingat akan aku. Itu artinya apa? Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, kita harus ingat Tuhan itu sudah melakukan keajaiban besar. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah menebus, membayar dengan lunas dosa kita. Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sudah melakukan yang besar, yang ajaib, maka hari ini pun dia masih sanggup melakukannya buat saudara dan buat saya. Bawalah hidup Anda pagi ini kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, tunjukkan hidupmu kepada Dia, kesungguhanmu, kemauanmu untuk Tuhan tolong. Lepaskan segala pengalaman hidupmu, lepaskan segala kekuatanmu, lepaskan yang masih engkau pegang, serahkan itu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, mari saya ingin kita menyanyikan pujian kita, sukacitaku penuh. Biar pagi ini kita bersukacita, dan sukacita itu penuh atas hidup kita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita percaya kita masih punya Tuhan yang melakukan mujizatnya yang besar dalam hidup kita. Kita mau bermazmur bagi Dia, sebab kita bersyukur kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, Karena ku tahu, ku telah ditebus, oleh curahan darah-Mu. Amin, amin. Menari bagimu, Memuji namamu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. darahmu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. musik saja menyanyikan lagu ini. Semua kita pejamkan mata kita. Tuhan kita adalah Jehovah. Ya. Dia bukan hanya Tuhan, tapi Dia juga adalah Allah. Dia bukan hanya Allah, tapi Dia juga adalah Tuhan. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kebaikannya buat Israel dan juga buat saudara dan buat saya. Pagi ini saudara, mari kita mau mengalami penciptaan yang ajaib dari Tuhan.
Setiap hari kita boleh mengalami keajaiban, hal-hal yang heran yang Tuhan perbuat atas hidup kita. Ketika Dia memelihara kita, ketika Dia mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, biar itu kita alami dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana kita bisa mengalami semuanya itu? Tuhan mau kita menyerahkan kepada Dia. Tuhan mau kita menunjukkan kesungguhan dan kemauan kita. Jangan pakai kekuatan kita lagi. Jangan pakai kesombongan kita. Mari serahkan itu kepada Tuhan. Berserah, berdoa, percaya. Belajar terus untuk berharap. Kalau engkau sudah ada kesempatan bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin masih belum ada pekerjaan, engkau berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya, minta anugerahnya, minta keajaibannya dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari alami keajaiban dari penciptaan Tuhan itu. Pagi ini saudara, mari kita mau ingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini, darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan. Siapkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Mari kita mau angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita mau imani bahwa yang kita pegang adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Yang Dia tunjukkan kepada kita semua betapa Dia mengasihi kita. Betapa Dia rindu hidup kita bebas, lepas dari dosa. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. 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 Mari kita mau makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan pengucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita. Ini darah Kristus yang sudah dicurahkan buat kita. Kita bersyukur kalau darahnya menyucikan kita, membasuh dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita mau minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari mulailah engkau berjalan dengan iman. Ya Yesus, Jangan ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. benar Tuhan. Engkau harus percaya, engkau punya Tuhan
yang melakukan keajaiban-keajaiban seorang diri. Dia masih sanggup melakukannya bagi Anda. Mintalah berkat Tuhan saat engkau bekerja. Mintalah berkat-Nya setiap hari. Penyertaannya, perlindungannya, penjagaannya. Biar engkau mintakan itu daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang menguatkan kami. Firman yang mengingatkan kami. Kami punya Tuhan, Jehovah, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang baik bagi Israel dan juga baik bagi kami. Terima kasih. Kami mau belajar terus untuk percaya kepadamu. Kami mau belajar untuk berserah dan menunjukkan dengan kesungguhan kemauan kami untuk Engkau tolong, untuk Engkau pimpin, untuk Engkau berkati hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam perjalanan iman di dalam dunia ini seringkali ada hal-hal yang merusak kehidupan kami. Kami mau belajar untuk kembali terus kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka saat ini sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Berkati hidup mereka. Yang sakit Tuhan, Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang dalam kelemahan Engkau sudah menguatkan mereka. Engkau sudah membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang baru. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang sudah menyaksikan ibadah ini, yang sudah bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Berkati mereka, berkati kehidupan semua anak-anak, berkati pekerjaan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menerima doa berkat, biar kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Biar kami menyanyikan pujian ini, pengagungan kepada Engkau. Dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dimanapun kau berada, terimalah berkat dari Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Biar engkau diberkati oleh Tuhan selama 1 minggu ini dan kau mengalami keajaiban penciptaan daripada Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Nah, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi
dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.